Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini Jumat 21 Juli 2023. Saya Pendeta Philip mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di pagi ini dengan kehidupan yang Tuhan berikan, dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan limpahkan. Kami mau belajar firman Tuhan di pagi ini. Ajar kami semua untuk dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 dengan tema menyerahkan hidup pada rancangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, kita akan bersama-sama menggali dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang membuat manusia selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan? Jawabannya di ayat yang ke-8. Karena Tuhan merancangkan semua yang terbaik dan menentukan jalan hidup manusia. Lalu yang kedua, dengan apa diumpamakan jalan dan rancangan Tuhan kepada manusia? Di ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Israel masuk dalam pembuangan, pergumulan berat yang mereka hadapi, tetapi tidak membuat mereka masuk dalam penyesalan, tidak membuat mereka masuk dalam pertobatan, tetapi mereka masih dalam pendirian mereka yang lama, yaitu menyalahkan Tuhan atas keadaan mereka. Tetapi pada akhirnya mereka menyadari jika apa yang mereka alami bukanlah sebuah hal yang buruk dari Tuhan. Dalam suasana kesadaran inilah Nabi Yesaya datang dan menyampaikan pesan Tuhan tentang apa yang mereka alami. Karena itulah yang kita baca di pagi ini. Dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, rancangan yang Tuhan sediakan bagi Israel adalah rancangan yang Tuhan buat untuk kebaikan Israel. Meskipun mungkin pada saat itu mereka mengalami pergumulan yang hebat, mengalami penderitaan yang luar biasa, yang harus masuk dalam masa-masa pembuangan di Babilonia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi itulah yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan itulah adalah rancangan yang begitu mulia yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Firman Tuhan mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Inilah yang terus dialami oleh bangsa Israel. Mereka tidak pernah mengerti jalan yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan begitu banyak hal yang mereka tidak mengerti ketika mereka masuk dalam pembuangan di Asyur maupun di bangsa Babel. Namun pada akhirnya rencana dan rancangan yang Tuhan buat
itulah yang terbaik bagi Israel. Tuhan mengizinkan itu terjadi agar Israel kemudian menyadari akan kesalahan yang pernah mereka buat oleh para nenek moyang mereka yang telah memberontak dan membelakangi Tuhan. Di balik rancangan pembuangan Israel tersebut, ada rencana indah lainnya yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kita dapat membayangkan akan apa yang terjadi kepada Israel jika Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk masuk dalam masa-masa pembuangan. Yang pasti bagi kita semua bahwa rancangan, rencana, dan jalan Tuhan itu pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan pun mengatakan demikian, bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang berarti Tuhan bisa memakai pergumulan untuk membentuk kita. Tuhan bisa memakai seluruh persoalan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, seorang pekerja atau pengusaha, atau sebagai seorang suami ataupun istri. Banyak sekali persoalan dan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Tetapi itu semua adalah tetap dalam rancangan Tuhan. Tuhan izinkan persoalan datang kepada kita. Tuhan izinkan permasalahan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan izinkan pergumulan yang berat. Tuhan izinkan sakit penyakit datang kepada kita. Kita percaya bahwa itu adalah rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin saat ini kita mengalami masa-masa sulit. Mungkin di saat ini kita terus bergumul kepada Tuhan, menangis di hadapannya karena persoalan kita, persoalan anak-anak kita dalam masa pendidikan mereka, kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang mungkin belum memadai, kehilangan pekerjaan atau di PHK, atau mungkin saat ini kita belum mendapatkan pekerjaan, atau mungkin di saat ini kita mengalami kesulitan di dalam mencari sebuah ide bisnis ataupun usaha. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Maka dari itu kita sering kali berdoa kepada Tuhan. Kita sering kali bergumul di hadapannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita tetap yakin dalam doa kita bahwa setiap permohonan itu, jika Tuhan berkati, Tuhan akan berikan segalanya bagi kita tepat pada waktunya. Namun pada saat yang sama, kita harus menyadari bahwa Tuhan pun memiliki rencana dan rancangan yang indah bagi kita semua. Mari kita lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita mulai untuk berserah kepada setiap rancangan Tuhan. Hidup dalam iman, hidup dalam pengharapan akan setiap janji-janjinya dalam seluruh kehidupan kita. Tetap andalkan Tuhan dalam jalan hidupmu. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita bagikan firman Tuhan di pagi ini kepada teman-teman kita di sekolah,
di kampus, ataupun rekan-rekan kerja kita, ataupun di dalam anggota jemaat kita, atau dalam komsel, atau dalam media sosial kita, agar semua orang dapat mempercayakan hidupnya pada rancangan dan ketentuan Tuhan yang terbaik, yang terindah, dan yang mendatangkan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu di pagi ini. Ajar kami untuk terus mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus berserah kepadamu, percaya, beriman, berharap akan janji Tuhan. Di saat ini biarlah Roh Kudus menopang kami, menolong kami menghadapi pergumulan, persoalan, dan setiap yang terjadi dalam kehidupan kami. Semuanya kami pertaruhkan kepadamu ya Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami di pagi ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.